perubahan iklim telah dirasakan oleh masyarakat. Kerusakan fisik serta dampak finansial akibat perubahan iklim merupakan tantangan yang dihadapi kita semua. Sebagai negara emerging country dan satu-satunya negara ASEAN pada keanggotaan G20, Indonesia diharapkan dapat ikut terlibat mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung upaya tersebut, sebagaimana tertuang dalam NDC, sektor jasa keuangan berperan penting dalam akselerasi pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. OJK berkomitmen dalam mendukung upaya menuju green economy melalui roadmap keuangan berkelanjutan yang mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, di mana Indonesia dikategorikan sebagai penggerak utama atau first movers dalam keuangan berkelanjutan. Selain itu, OJK juga terlibat dalam berbagai fora internasional. Salah satu komponen kebijakan dalam roadmap tahap 2 adalah taksonomi hijau Indonesia yang juga merupakan inisiatif strategis OJK diikuti dengan kesiapan operasionalisasi bursa karbon di Indonesia. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang bersifat living document dan telah melalui berbagai tahapan pengembangan dengan melibatkan 8 kementerian dan stakeholders terkait. Taksonomi hijau digunakan sebagai pedoman bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari OJK dan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko serta menjadi panduan dalam pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan yang inovatif. Taksonomi hijau merupakan capaian atau kebijakan nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, diakhiri dengan pernyataan peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK beserta seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang saya hormati para gubernur seluruh Indonesia, para pelaku industri jasa keuangan, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang bertubi-tubi datang, dan saat ini kita berada dalam fase penting pemulihan ekonomi. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa indikator-indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, dan kita memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan. Tahun 2022 akan menjadi momentum, ini akan menjadi momentum. Dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali meskipun hati-hati masih ada varian Omikron yang harus diwaspadai. Pencapaian vaksinasi juga terus meningkat. Pagi tadi saya mendapatkan laporan, pagi-pagi, sudah disuntikkan 301 juta vaksin kepada rakyat kita, dosis 1 85%, dosis kedua mencapai 58
8%. Dan bahkan vaksin penguat booster juga sudah kita suntikkan dan telah kita mulai sejak 12 Januari 2022 yang lalu. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas produktif lainnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, meskipun kinerja ekonomi sektor real terus membaik, tetapi kita harus tetap waspada terhadap perkembangan pandemi COVID-19, utamanya varian Omikron, dan juga dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen. Saya kira persoalan-persoalan itu harus terus kita ikuti karena dampaknya pasti ada terhadap negara kita. Pandemi yang berkepanjangan betul-betul telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu. Dan di saat yang sama telah terjadi global supply chain disruption yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu. Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, ini harus detail dan efektif serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan. Karena itu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan kita harapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK secara gamblang dan jelas. Saya mengapresiasi jajaran otoritas jasa keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain antara sektor jasa keuangan dengan sektor real, harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat-saat sulit seperti ini. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor real. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya, ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa 99,9% pelaku usaha kita adalah pelaku UMKM. Meskipun jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan juga saya lihat masih belum berubah. Masih ada di kisaran, sekali lagi ini sudah mungkin 3-4 kali saya sampaikan, di kisaran 20% saja.
Oleh sebab itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30% porsi untuk UMKM kita. Dan untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya. UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok, akibat belum 100% pulihnya rantai pasok global. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, pembangunan infrastruktur masih terus akan kita pacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri, hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang akan terus kita tingkatkan dan bolak-balik saya sampaikan akan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop untuk tidak timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Dan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus kita tambah, kita tingkatkan, dan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian kita. Kebijakan reformasi struktural akan terus kita lanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental, sosial, dan governance, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural tersebut. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan taksonomi hijau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Video konferensi, hadirin dimohon berdiri.